Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati pengurus masjid, yang kami hormati nenek mama, alim ulama, cacak pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bundo-bundo kandung, pemuda-pemuda, seterusnya kita yang hadir pada malam ini. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban demi tegaknya agama ini. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kok dicari di masjid kowe ale masih rami nambah ale ya patang-patang ko ambo diceramah di surau-surau yo ala agak sakit-sakit bantua. Mungkin ya banyak di setiap masjid baisi, di setiap surau pun baisi, tapi alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi malam ko khusus kita membahas judulnya bagaimana caranya menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Jadi perlu kami sampaikan apa yang disampaikan dari para ustadz. Iko kalau di khutbah Jumat Bapak Ibu-ibu sebelum memberi nasihat kepada jemaah itu selalu wajib hukumnya memberi nasihat dulu terhadap diri. Jadi apapun yang kami sampaikan nanti itu artinya ceramah itu juga sekalian untuk pribadi yang lagi ceramah. Jadi ada yang masih proses belajar lah ya ceramahnya ya dalam hal yang disampaikannya. Jadi artinya sama-sama belajar dan sama-sama diceramahi deh ceramah termasuk yang menceramah. Jadi Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, waktunya kan tidak lama dah. Bara lama besok di situ Bapak Ibu. Sampai selesai ya. Deh apa ya semangat ya. Batu-batunya udah lama mesak ya kan. Tapi mudah-mudahan kita selesaikan ya. Jadi dalam sebuah kitab itu judulnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Penulisnya Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hasim. Di dalam kitab itu ada seorang laki-laki soleh. Ya, ada seorang laki-laki soleh. Soleh artinya baik akhlaknya, baik akidahnya, sopan santunnya tinggi. Kalau dicari dari ibadahnya, solatnya mulai dari solat wajib bahkan solat-solat sunnahnya kerajon. Zakat tidak pernah tinggal. Puasa cukup taruh. Sedekahnya berlebih-lebihan. Kalau dicari dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah menyakiti hati orang. Tidak pernah mengambil hak orang lain. Jadi, ketika laki-laki soleh pun meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu,
Ternyata ketika dihisab di dalam kitabku diceritakan, lamo dak tanggung lamo nyo kena hisab lo. Nyo laki-laki soleh kan, solatnya panu, zakatnya lanjut, puasanya dak pernah tinggal, sedakonya balabi-labi, dak pernah menyakiti hati orang, dak pernah mengambil hak orang. Tapi ketika dihisab, hisabnya dak tanggung lamonyo lo. Babuka lah balik catatan amalnya. Dicari solatnya tadi dak ada masalah, zakatnya dak ada masalah, puasanya dak ada masalah, dak ada masalah cala. Kira bu bapak-bapak, ibu-ibu, pada suatu malam, ya, pada suatu malam laki-laki soleh ko mendapatkan undangan kenduri. Kalau tiba di kita mungkin undangan makan ya, undangan makan malam. Sampai di tempat makan tu dihidangkanlah daging, ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging ayam dan macam-macam lauk yang dihidangkan. Jadi ketika laki-laki soleh ko memakan daging tu, terseliplah daging tu di sela-sela giginya. Karena cok kita makan tu, ketika kita makan, kadang daging tu kan terselip di gigi. Lah berusahanya melepaskan lidahnya, tapi yang daging tu dak lapih. Dak nyaman rasanya. Mungkin kita pernah merasakan seperti itu, betul tak? Ya, makan daging terselip di gigi kita tu lah berusaha malah dak lapihnya. Kalau kini kan ada obeng gigi tu kan. Ya, kalau mungkin dulu dah ada kan. Jadi laki-laki soleh ko setelah selesai kegiatan tersebut langsung pulang. Nah, sewaktu perjalanan pulang, di tengah jalan nampaklah di sebatang pohon di depan rumah penduduk sana. Kalau dak tahan daging yang di gigi ko tadi agak merasui, dak nyaman rasanya. Bacarilah ranting ketek di pohon tersebut. Ya, dicari ranting yang paling ketek, lah mati lo ranting tu. Bambilah ranting tu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ranting tu lah akhirnya dicongkilkan ke gigi, ke daging yang tersela di giginya, sehingga daging tu akhirnya jadi lapih dari giginya. Nah, setelah ditelusuri, yang membuat hisapnya lama tu ternyata adalah mengambil ranting mati di depan rumah orang tu tanpa izin yang punya. Nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Ketika membaca kisah ko bapak-bapak, ibu-ibu, tamannu ngambodeknya. Kita tak memikirkan orang lain. Coba bayangkan, kalau tadi di laki-laki soleh tu ranting tu apalah guna dia yang punya rumah, dia ambil pun dia orang tu dak ka bermasalah lo ka pohon dulu. Lah rantingnya ketek, rantingnya sudah mati dan dak paralu lo ranting dulu. Tapi kerana tidak izin sama yang punya, membuat hisabnya jadi lama. Coba bayangkan kita dari ketek, ranting tu macam-macam bentuknya kalau dalam kehidupan kita saat ini kok. Mungkin kita ada yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di kantor. Kadang pena yang bawa saya masuk saku tak bawa pulang, atau buku kadang-kala minjam buku kawan bawa pulang. Macam-macam bentuk ranting dalam kehidupan kita. Mungkin barangkali berbentuk perkataan kita yang menyakiti hati orang, atau mungkin kita bagunjing ataupun mengambil hak orang dan macam-macam lain sebagainya. Ranting ko berbentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pesan sahabat Nabi kepada tabi'in, bapak-bapak, ibu-ibu? Sahabat Nabi ko adalah para sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi dan langsung berhubungan dengan Nabi dan langsung belajar kepada Nabi. Kalau tabi'in itu adalah orang setelah zaman sahabat Nabi.
apa yang dikatakan oleh para sahabat kepada tabi'in, ya, perbedaan antara kami dengan orang-orang setelah sahabat Nabi, katanya, solat sebenarnya kita sama, zakat kita sama, puasa kita sama, infak, sedekah dan lain sebagainya, hampir sama ibadah kita. Yang membedakan para sahabat Nabi dengan orang-orang setelahnya adalah, kalau bagi kami sahabat Nabi, dosa saujung rambut itu sama rasanya dosa sagadang gunung. Ya, dosa yang saujung rambut, yang saketek tu antara nampak lidah tu, lah rasanya tak tanggung ketakutan bagi sahabat Nabi. Tapi bagi kalian, kata sahabat kepada para tabi'in, dosa yang seujung rambut itu kadang dianggap biasa. Kan acok kadang-kala ya rantiang deh. Ditanya oleh kawan, baik dolai, lah di mana? Aku lah di jalan. Padahal masih di rumah tu. Ya. Kadang-kala kita tu keanggap remeh, padahal di akhirat besok ada hisapnya. Ya. Coba bayangkan para sahabat Nabi, tabi'in dan terus sampai di zaman kita. Para sahabat Nabi, kecek Nabi, sebaik-baik umat itu adalah di masaku, baru setelah itu di masa setelahku, setelahnya, setelah itu, dan baru sampai ke kita. Kita kok akhir zaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, lain di zaman tabi'in, ya, alai model itu bahasa sahabat Nabi. Bayangkan dengan zaman umat sekarang ini. Ya, makanya perbedaan antara ketika kita berdosa kepada Allah, ada dosa yang langsung kepada Allah, adalah dosa yang ada perantara manusia. Kalau para ulama-ulama tersohor dulu, mereka lebih takut dosa yang ada hubungannya dengan manusia daripada dosa hubungan dengan Allah. Kecuali syirik, ya. Kalau kita hanya dosa berhubungan dengan Allah, manangi-nangi kita tengah malam, minta tobat kepada Allah, lain bisa dosa itu diampunkan, insya Allah diampunkan oleh Allah. Ya, asal tidak dosa syirik. Tapi ketika berdosa antara ada hubungannya dengan manusia lain, walaupun itu sepele, walaupun itu sedikit saja, di akhirat besok bacari kita dulu hal itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita selesaikan dulu dengan manusia itu, baru kita selesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu itu selalu ketakutan ketika dosa itu ada hubungannya dengan manusia-manusia lain. Ya, dosa dengan manusia kok pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika bersama para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kalian apa artinya bangkrut? Mungkin lacok kita mendengar hadis kok. Kacik para sahabat mungkin sama dengan apa yang kita artikan. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang punya usaha, orang yang punya harta banyak, tapi suatu saat tiba-tiba hartanya habis, tiba-tiba kekayaannya habis, hilang semua hartanya. Itu orang yang bangkrut, ya Rasulullah. Ya, Rasulullah tersenyum langsung menjawab, yang ku maksud, kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut itu nanti di akhirat, ketika dia di pengadilan Allah, inyo membawa pahala solatnya, inyo bawa pahala puasanya, inyo bawa pahala zakatnya, inyo bawa pahala silaturahmi dan lain sebagai pahalanya. Tapi ketika itu tiba-tiba orang banyak nak datang. Ada orang datang di dunia dulu, orang kau dizolimi, inyo kembali menuntut haknya di akhirat. Bagikanlah pahala solatnya. Tibolai ada yang disakiti, ada yang tersakiti, ada yang dizolimi, ada yang diambil haknya. Orang tu menuntut sadonya. Sehingga kata Rasulullah, habislah pahala orang kau. Lalu apa yang terjadi? Ketika kehabisan pahala, apakah sudah selesai? Masih ada orang yang menuntut, kata Rasulullah,
akhirnya dosa orang yang menuntut itulah yang diberikan kepada orang ini. Tanpa lo tak ada kejadian lain. Makanya dosa orang yang menuntut itu yang diagian lain. Begitulah hubungan dengan antara sesama manusia, Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lali mawali ini nak. Iya Pak, lali mawali ini. Kalau selesai lah, kita tambah sedikit ya. Jadi pada suatu hari di zaman Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi yang paling terkenal di masanya. Ketika beliau selesai memberikan ceramah, datanglah seorang pemuda kepada beliau. Wahai Abu Ishaq, sudahlah, janganlah engkau ceramah terus. Sudah tidak sudi aku mendengarnya, kata pemuda ini. Izinkanlah aku berbuat maksiat. Aku tidak pernah bisa menghentikan perbuatan maksiat. Aku tidak pernah berhenti menzolimin orang. Izinkanlah aku berbuat maksiat. Kau minta pemuda apa? Mintanya apa? Minta diizinkan berbuat maksiat. Jadi sesuai judul kita tadi, bagaimana caranya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, mungkin nasihat Ibrahim bin Adham ini yang akan kita ikuti. Jadi apa jawabnya Abu Ishaq Ibrahim bin Adham ini? Wahai anak muda, jika engkau tetap bersikukuh ingin berbuat maksiat, aku izinkan asal engkau memenuhi 5 permintaanku. Jika engkau bisa memenuhi 5 permintaanku, kata Ibrahim bin Adham, maka aku mengizinkan engkau dan siap menanggung dosa-dosa yang engkau perbuat. Ya. Jadi kalau 5 permintaan Ibrahim kau dipenuhi oleh si pemuda, maka Abu Ishaq Ibrahim bin Adham kau siap dengan resiko mau menanggung dosa dari maksiat yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Nah, sebutkanlah apa permintaan engkau itu ya Abu Ishaq. Ini mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita. Nasihat dari Ibrahim bin Adham. Yang pertama kata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, jika engkau tetap bersikukuh, tetap ingin berbuat maksiat kepada Allah, yang pertama katanya, jangan pernah berbuat maksiat di buminya Allah. Dan engkau boleh berbuat maksiat, tapi harus keluar dari buminya Allah. Jadi sama modelnya modeko Bapak Ibu. Kita ko sama menumpang. Jadi ketika menumpang, anggaplah kita menumpang di rumah tetangga atau di rumah orang. Orang yang punya rumah tentu memberikan ketentuan. Apa ketentuan yang diberikan oleh orang yang punya rumah? Kalau di dalam rumah kau tidak boleh berbuat maksiat. Kalau nak berbuat maksiatnya di luar dari rumah kau. Nah, mendengar itu bergetarlah hati si pemuda. Wahai Abu Ishaq, bagaimana mungkin aku bisa berbuat maksiat kalau tidak di dalam buminya Allah? Karena kemanapun aku pergi, pasti itu semuanya buminya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah pemilik bumi dan langit. Apapun yang ada di dalamnya, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Tidak akan mungkin aku bisa berbuat maksiat kalau bukan di dalam buminya Allah. Ketakutan si pemuda. Lalu apa yang kedua ya Abu Ishaq? Apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq? Yang kedua kata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, jika engkau tetap bersikukuh ingin berbuat maksiat, maka jika engkau tetap berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat yang diketahui oleh Allah.
Jangan engkau berbuat maksiat Allah sampai tahu betul. Leka mungkin kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Leka mungkin kira-kira kita berbuat maksiat Allah tidak tahu. Pasti Allah tahu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Bahkan yang terselip dalam hati saketek pun Allah maha tahu. Mandanga itu si pemuda semakin bergetar, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mulai bercucuran air mata. Lalu apa nasihat engkau yang ketiga ya Abu Ishaq? Kece Abu Ishaq. Yang ketiga, jika engkau tetap ingin berbuat maksiat, jangan pernah lagi engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Leka mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak makan rezeki dari Allah, walaupun asbabnya dari tetangga, dari tampek kita kerajo. Kita kerajo, rezeki kita dari tampek kerajo itu bukan itu artinya. Rezeki itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu asbabnya lewat si A, lewat si B, lewat si C. Ya, innallaha huwa razzaq. Allah lah yang maha pemberi rezeki. Apapun bentuknya, bahkan binatang melata pun Allah yang memberi rezeki. Semakin bergetar pemuda aku, bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya ditanya, apa nasihat engkau yang keempatnya ya Abu Ishaq? Yang keempat kata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, jika engkau tetap bersikeras, tetap bersikokoh ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka ketika malaikat maut datang, bilang sama malaikat mautnya, tunggu dulu malaikat maut, aku ingin bertobat dulu. Fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, dia tidak dapat dimajukan dan dia tidak juga dapat diundurkan walaupun itu sesaat. Bergetar, semakin bergetar pemuda ini. Enggak tahan dia mendengarkan nasihat dari Abu Ishaq. Lalu apa yang kelima ya Abu Ishaq? Yang kelima, jika engkau tetap ingin berbuat maksiat, kira-kira seandainya engkau diseret ke neraka oleh malaikat Malik Zabaniyah, kira-kira engkau bisa enggak menahannya? Bisa enggak engkau meminta kepada malaikat, meminta kepada Allah, aku masukkan ke surga aja ya Allah? Tentu tidak bisa ya Abu Ishaq. Jika engkau tidak bisa, kenapa engkau masih punya alasan untuk berbuat maksiat? Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 itulah pesan dari Abu Ishaq Ibrahim bin Adham kepada pemuda tadi yang meminta diizinkan berbuat maksiat. Mudah-mudahan dengan pesan Ibrahim bin Adham ini bisa menjadi pedoman bagi kita dan bisa menjadi rujukan bagi kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, insya Allah kita ingat dengan pesannya ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Wa ado kato nentalonsong salah dan janggalnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.